Hai semuanya, jadi pada video ini saya akan memaparkan konsep fisika melalui model pembelajaran yang efektif di tingkat sekolah menengah atas. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Nursya Bella Dinda Gustin, biasanya saya dipanggil Bella. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, pada pembahasan pertama ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih alasan saya membahas mengenai materi ini. Jadi, pada tingkat sekolah menengah atas, siswa mulai belajar fisika secara lebih mendalam, sehingga penting untuk mengidentifikasi model pembelajaran yang efektif untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep fisika. Lalu, model pembelajaran yang efektif tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan saja, tetapi juga merangsang minat siswa untuk terhadap subjek fisika ini. Lalu, menurut Wang Yi pada tahun 2019, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran fisika. Di antaranya yang pertama yaitu interaktif dan partisipatif. Model pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, seperti diskusi kelompok, eksperimen langsung, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada penggunaan teknologi nih teman-teman. Interaksi teknologi dalam pembelajaran fisika dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas akses terhadap sumber daya pembelajaran yang beragam. Bisa menggunakan aplikasi seperti PET, lalu yang lain juga banyak. Lalu yang ketiga ada kontekstualitas materi. Merancang pembelajaran fisika yang terkait dengan situasi nyata atau aplikasi praktis dapat membantu siswa memahami relevansi konsep-konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pendekatan berbasis masalah nih teman-teman. Mengajukan masalah atau tantangan yang memerlukan pemahaman konsep fisika tertentu untuk diselesaikan dapat memotivasi siswa untuk belajar dan memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep fisika. Lalu yang terakhir itu pengembangan keterampilan berpikir kritis nih teman-teman. Pelajaran fisika ini juga harus menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis seperti kemampuan menganalisis, mengevaluasi. Lalu dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa penting untuk merancang model pembelajaran yang efektif agar sesuai dengan kurikulum fisika. Memperkuat konsep fisika melalui model pembelajaran yang efektif di tingkat sekolah menengah atas bukan hanya tentang memahamkan siswa pada materi pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan mampu mengaplikasikan fisika dalam kehidupan sehari-hari di masa depan. Nah, baiklah teman-teman, karena saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang materi tadi, kita akan fokuskan kepada pembahasan intinya. Jadi yang pertama itu ada model pembelajaran fisika. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ifdal Hafiz Chan dan timnya pada tahun 2021, ada beberapa jenis model pembelajaran yang sering diterapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika di sekolah menengah atas. Di antaranya ada model discovery, inquiry, kooperatif, instruksi langsung, dan pembelajaran berbasis masalah. Kelima kelompok model ini dianggap memiliki pengaruh signifikan nih dalam proses pembelajaran, termasuk dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Salah satu penelitian dalam ranah model pembelajaran discovery dilakukan oleh Kaba Pinar dan kawan-kawannya pada tahun 2017 menemukan bahwa menerapkan discovery learning dengan menggunakan laboratorium virtual berdampak positif nih pada pemahaman konsep fisika siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran dengan discovery learning menggunakan media laboratorium virtual memiliki tingkat penguasaan konsep fisika yang lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional. Lalu, menurut tulisan yang disusun oleh Fatur Rahman A. 2014, guru fisika seringkali memanfaatkan analogi ketika berbicara dengan siswa. Mengapa nih teman-teman? Alasannya itu untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep fisika yang rumit, sehingga siswa dapat memahami konsep yang abstrak dengan lebih baik. Lalu studi dalam kategori model pembelajaran inquiry yang dilaksanakan oleh Husnia pada 2019 menemukan bahwa penerapan model inquiry dengan menggunakan peralatan sains sederhana berdampak positif juga pada pemahaman konsep fluidas statis siswa.
Studi mengenai kelompok model pembelajaran kooperatif yang dilakukan oleh Syamsi pada tahun 2020 menemukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe SFAE dengan bantuan edukatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep fisika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Palu. Studi mengenai model pembelajaran direct instruction yang dilakukan oleh Safitri pada tahun 2018 menemukan bahwa penggunaan direct instruction dengan multimedia memberikan dampak positif terhadap motivasi dan pemahaman konsep fisika bagi siswa kelas 11. Sementara itu, penelitian terkait model pembelajaran problem-based learning menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan pendekatan tersebut memiliki pemahaman konsep fisika yang lebih baik dibanding dengan kelompok siswa yang menerima pembelajaran langsung. Ini menegaskan bahwa penerapan problem-based learning memberikan manfaat positif bagi siswa dan konteks pembelajaran fisika. Oke teman-teman, di sini untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai dampak model pembelajaran fisika yang efektif terhadap pemahaman siswa. Nah, perlu kita ketahui, pendidikan fisika di tingkat SMA dihadapkan pada tantangan khusus dalam memastikan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Penerapan model pembelajaran yang efektif berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Ada beberapa dampak yang dapat diperoleh dari penggunaan model pembelajaran efektif terhadap pemahaman siswa tentang konsep-konsep fisika di SMA. Yaitu yang pertama ada membantu siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berorientasi. Model-model pembelajaran efektif seperti pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menciptakan pengetahuan melalui eksplorasi, diskusi, dan kerjasama. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Model pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Ketika siswa merasa terlibat dalam memiliki minat dalam pembelajaran, mereka cenderung lebih fokus dan berusaha untuk mengerti prinsip-prinsip fisika yang dipelajari. Lalu yang ketiga ada memfasilitasi konstruksi pengetahuan. Maksudnya itu model pembelajaran yang interaktif dan berorientasi pada konstruktivisme memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Mereka diberi kesempatan untuk menguji hipotesis, membuat kesimpulan, dan menarik kaitan antara konsep-konsep fisika yang dipelajari oleh siswa dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Keempat, ada mendorong kemampuan berpikir secara kritis dan analitis. Model pembelajaran yang fokus pada penyelesaian masalah dan penilaian kritis dapat mendukung siswa dalam pengembangan kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Mereka diajak untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan strategi penyelesaian, dan mengevaluasi solusi yang mereka ajukan. Lalu yang kelima ada memperkuat keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Model pembelajaran kooperatif atau berbasis diskusi memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dalam memecahkan masalah dan menjelaskan konsep-konsep fisika. Proses ini tidak hanya memperkuat pemahaman siswa melalui diskusi dan refleksi saja, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran yang efektif memiliki dampak yang sangat besar pada pemahaman siswa tentang konsep fisika di SMA. Model-model pembelajaran ini tidak hanya memperdalam pemahaman, tapi juga membantu siswa memperoleh keterampilan berpikir kritis yang diperlukan, seperti komunikasi dan kolaborasi yang penting dalam mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi guru fisika di SMA untuk memilih serta menerapkan model pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan dan situasi belajar siswa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan model pembelajaran fisika di SMA. Menurut Suinda 2023, proses pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan. Seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor saat memilih model dan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan di kelas, melibatkan karakteristik materi, siswa, sarana dan prasarana,
yang tersedia serta keterampilan guru dalam menerapkan model dan metode tersebut. Lalu pada tingkat sekolah menengah atas, efektivitas model pembelajaran fisika dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan guru, siswa, serta lingkungan pembelajaran. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang dan menerapkan model pembelajaran yang efektif. Berikut ada beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas model pembelajaran fisika di SMA. Yang pertama ada kualifikasi dan kompetensi guru. Guru fisika yang berkualitas memiliki dampak besar terhadap efektivitas model pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi guru seperti pemahaman yang mendalam tentang materi fisika, kemampuan pengajaran yang baik, dan keterampilan komunikasi yang efektif secara langsung memengaruhi hasil belajar fisika. Smith Johnson 2008. Lalu yang kedua itu adalah ketersediaan sumber belajar. Sumber belajar yang memadai merupakan prasyarat penting dalam mendukung efektivitas model pembelajaran fisika. Buku teks yang terkini, perangkat multimedia interaktif, dan peralatan laboratorium yang lengkap dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mendukung penerapan berbagai model pembelajaran. Lalu yang ketiga itu teman-teman yaitu motivasi dan keterlibatan siswa. Motivasi dan keterlibatan siswa memiliki dampak besar pada efektivitas model pembelajaran fisika. Model pembelajaran yang membangkitkan minat siswa, memicu rasa ingin tahu, dan terlibatnya siswa secara aktif dalam pembelajaran cenderung lebih berhasil. Selain itu, dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi semangat keterlibatan siswa dalam belajar. Yang keempat adalah konteks sosial dan budaya. Faktor-faktor sosial dan budaya seperti latar belakang sosial, ekonomi siswa, keberagaman budaya, dan norma-norma budaya dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran fisika. Model pembelajaran yang memperhatikan konteks sosial dan budaya siswa serta mengintegrasikan pengalaman hidup mereka cenderung lebih relevan dan diterima oleh siswa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, guru-guru fisika di SMA dapat merancang dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan situasi pembelajaran yang ada. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas pembelajaran fisika serta menciptakan lingkungan belajar yang menarik, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembelajaran yang optimal. Selesai sudah pembahasan dari saya. Lalu dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran yang efektif di tingkat sekolah menengah atas memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika. Model-model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, kooperatif, atau berbasis masalah mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep fisika. Hal ini tercermin dalam peningkatan pemahaman konsep fisika di tingkat SMA, sementara siswa juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang kuat. Dengan demikian, efektivitas model pembelajaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualifikasi guru, ketersediaan sumber belajar, motivasi dan keterlibatan siswa, serta konteks sosial dan budaya. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, guru dapat merancang lingkungan belajar yang optimal untuk memperkuat pemahaman konsep fisika di SMA dan mempersiapkan siswa untuk tantangan di masa depan. Wow, finally kita udah berada di penghujung video. Untuk audiens yang udah menonton video saya dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian pembahasan dari saya mengenai memperkuat konsep fisika melalui model pembelajaran yang efektif di tingkat SMA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.